Ya, halo teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai gambaran radiologis pada kasus abses paru. Nah, mungkin ini kita jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu definisi dari abses paru. Abses paru adalah infeksi destruktif berupa lesi nekrotik pada jaringan paru yang terlokalisir sehingga membentuk kavitas yang berisi nanah atau pus dalam parenkim paru. Nah, bisa dilihat di contoh gambarnya ya. Nah, itu bisa terjadi pada satu lobus ataupun lebih. Nah, untuk etiologinya di sini ada dibagi menjadi dua kelompok. Ada infeksi oleh bakteri anaerob dan bakteri aerob, di mana yang paling sering menginfeksi yaitu adalah bakteri anaerob, yaitu ada Bacteroides malariae dan lain sebagainya. Dan di sini bisa dibaca langsung saja ya untuk bakteri aerobnya juga di sini. Nah, untuk bakteri aerobnya ini ada gram positif dan juga gram negatif. Untuk etiologi lain atau penyebab abses paru ini bisa bermacam-macam. Yang pertama, itu bisa diakibatkan oleh adanya infeksi yang timbul melalui saluran nafas atau aspirasi. Nah, yang kedua itu sebagai penyulit dari beberapa tipe dari pneumonia tertentu. Kemudian bisa juga akibat adanya perluasan abses di subdiafragmatika, kemudian juga bisa berasal dari luka traumatik paru dan juga bisa berasal dari infak paru yang terinfeksi. Untuk patofisiologinya, di sini saya jelaskan secara singkat bahwa abses paru itu biasanya terjadi melalui dua cara, yaitu ada cara aspirasi dan hematogen. Di mana yang paling sering dijumpai adalah kelompok abses paru bronkogenik, yang mana ini termasuk dalam aspirasi. Akibat aspirasi, kemudian saat sekresi, benda asing, tumor, dan struktur bronkial. Nah, keadaan ini menyebabkan adanya obstruksi bronkus dan terbawanya organisme virulen yang akan menyebabkan terjadinya infeksi pada daerah distal obstruksi tersebut. Nah, untuk manifestasi klinisnya, ini terjadi akut maupun kronik, ada demam, sesak nafas, malaise, anoreksia, berat badan menurun, batuk, kemudian sputumnya itu kental berbau busuk. Nah, batuk ini bisa berdarah, kemudian bisa ada nyeri dada maupun sianosis. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada gambaran radiologis dari abses paru. Nah, pada contoh gambar ini bisa kita lihat pada foto toraks posisi posterior anterior terdapat area berbatas tegas. Nah, di sini ya ada di panah putih area yang berbatas tegas. Ini yang ditunjukkan oleh panah putih yaitu merupakan suatu kavitas. Nah, ini merupakan suatu kavitas yang berisi suatu cairan dan udara, di mana di sini ada di tanda panah hitam itu menunjukkan adanya air fluid level. Kemudian selanjutnya di sini gambaran pada kasus atau pada pasien yang berbeda. Ini ada gambaran kavitas yang berdinding tebal. Di sini bisa kita lihat di panah yang berwarna putih ini terdapat kavitas yang berdinding tebal dan tepi bagian dalamnya ini halus, di mana ini ditunjukkan pada panah warna merah. Dan ini juga terdapat air fluid level, di mana memang di sini tanda khas dari abses paru adalah adanya kavitas yang disertai dengan air fluid level di dalamnya. Nah, kemudian ini pada kasus seorang pasien 54 tahun dengan batuk berdahak yang berbau busuk. Tampak di sini adanya suatu abses paru pada lobus kiri bawah di segmen superior. Nah, ini ada suatu kavitas dengan sedikit air fluid level di dalamnya. Dan di sini bisa kita lihat untuk gambaran abses paru di lobus dextra. Ini
bisa terlihat jelas tanpa adanya kavitas dan adanya air fluid level. Ini juga jelasnya menggambarkan adanya air fluid level. Nah, yang di gambar sebelah kanan ini menunjukkan air fluid levelnya sangat jernih. Nah, ini untuk foto tampak lateralnya ya. Di sini bisa kita lihat adanya suatu kavitas dan suatu gambaran air fluid level yang jelas. Di sini untuk gambaran CT scan-nya tampak suatu kavitas di lobus bawah kiri ya, dengan dinding yang relatif tebal ya. Ini untuk dindingnya relatif tebal. Nah, kavitas ini memiliki batas di dalamnya itu halus dan memiliki air fluid level. Di sini ada seperti gambaran datar. Tampak di sini juga ini untuk foto toraknya dan ini untuk CT scan-nya. Ada suatu kavitas yang berdinding tebal. Ini suatu kavitas, dindingnya sangat tebal dan terdapat air fluid level di dalamnya. Hal ini pun sama dengan gambar ini. Terdapat suatu kavitas dan air fluid level. Untuk kesimpulannya, abses paru adalah infeksi destruktif berupa lesi nekrotik pada jaringan paru yang terlokalisir sehingga membentuk kavitas yang berisi nanah atau pus pada parenkim paru pada satu ataupun lebih pada lobus paru. Nah, abses paru ini bisa diakibatkan oleh adanya suatu infeksi, baik itu infeksi dari bakteri aerob maupun anaerob. Dan pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan foto polos, CT scan, USG, maupun MRI. Dan gambaran khas yang bisa kita simpulkan pada suatu abses paru adalah adanya gambaran radiologis kavitas dengan air fluid level yang terjadi di bagian manapun pada paru-paru. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.